Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Roni Friandi Putra. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10, berasal dari UPT SD Negeri 14 Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa pengajaran dan pendidikan itu merupakan dua unsur yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran dan pendidikan adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Seperti istilah kebudayaan dan pendidikan yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara, satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah suatu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 terkait dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya melakukan pembelajaran di kelas hanya sebagai mentransfer materi, hanya sebagai mentransfer ilmu pengetahuan saja kepada siswa. Selama ini, saya menganggap bahwa telah melakukan pembelajaran dengan efektif, sebab saya merasa ketuntasan dalam penyampaian materi pembelajaran itu lebih utama daripada memahami karakteristik siswa. Biasanya, saya hanya melihat nilai siswa dari aspek kognitif saja, seperti nilai latihan, nilai ulangan, dan nilai semester saja. Jika siswa telah mencapai KKTP yang telah ditentukan, maka dikatakan pembelajaran yang telah dilakukan telah berhasil. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran selama ini, saya menganggap bahwa siswa hanya sebatas objek pembelajaran, yang tugasnya tak lain dan tak bukan hanyalah sebatas menerima ilmu pengetahuan dari guru. Sehingga selama ini saya hanya menggunakan pendekatan teacher center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada guru saja. Sehingga pada pembelajaran sebelumnya tidak begitu peduli mengenai paham atau tidaknya siswa terhadap materi pelajaran, karena hanya terfokus pada ketercapaian materi ajar saja. Oleh sebab itu, setelah selesai saya melakukan pembelajaran, saya sering merasa mengeluh dalam proses evaluasi. Apa yang terjadi? Bahwasanya banyak siswa yang tidak tuntas dan tidak mencapai KKTP yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah memahami modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya lebih paham, saya lebih menyadari bahwa anggapan yang saya pikirkan selama ini, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, proses pembelajaran yang saya lakukan adalah proses pembelajaran yang menyeluruh. Bukan hanya mengutamakan satu aspek kognitif saja, tetapi harus memperhatikan aspek lainnya, seperti aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesadaran akan hal siswa itu merupakan subjek pembelajaran, bukan sebagai objek dalam pembelajaran yang bebas berekspresi dan berpendapat. Selanjutnya, apa yang berubah dari perilaku atau pemikiran saya setelah memahami modul 1.1 itu? Yaitu mempelajari tentang karakteristik siswa. Sekaligus saya menghargai karakteristik siswa yang berbeda. Selanjutnya, harus bersabar dan harus ikhlas dan tulus hati dalam proses pembelajaran. Lanjut, memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan zaman yang berlaku saat ini, dengan mengutamakan keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif,
komunikatif, dan berkolaborasi. Yang kedua, merancang proses pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa dengan melibatkan siswa itu secara penuh dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria pembelajaran student center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang ketiga, saya berperan sebagai motivator, berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sebab pembelajaran bukanlah suatu proses yang menuntut, tetapi menuntun. Apa artinya? Membimbing siswa ke arah tujuan yang mereka inginkan. Bahwasanya guru itu haruslah menjadi contoh yang baik, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan. Itulah pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 1.1 terkait dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini menginspirasi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.